Neraka duniaku dimulai. Pesan mesra, panggilan sayang, bahkan foto mereka berdua yang lebih mesra dari fotoku dengannya. Tapi anehnya, aku nggak nangis. Aku nggak teriak. Aku cuma tersenyum getir. Dan saat itu juga aku tahu, amarah nggak akan menyelesaikan apa-apa. Otak dan strategi, itulah senjata utamaku. Ini adalah kisah tentang pertempuran senyap seorang istri. Kisah tentang bagaimana aku mengunci rapat semua akses digital dan finansial, sampai suamiku dan mertuaku yang serakah hanya bisa melongo tak berdaya di akhir cerita. Kalian penasaran gimana caraku melakukannya? Tenang, aku bakal ceritain semuanya, bab per bab, tanpa ada yang terlewat. Tapi sebelum itu, aku mau kenalan dulu sama kalian, para pejuang hebat di luar sana. Yuk, kita absen dulu. Biar aku makin semangat, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, biar kalian jadi orang pertama yang tahu kelanjutan ceritanya. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar sekarang juga format ini. Nama kamu, asal kota, dan ketik, hadir. Contoh, Rina, Surabaya, hadir. Aku pengen banget lihat tim solidku datang dari kota mana aja. Aku akan baca komen kalian satu persatu. Jeda singkat, tersenyum hangat ke kamera. Sudah? Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Sekarang, siapkan diri kalian, karena perang ini akan segera kita mulai. Narator, di setiap rumah, ada cerita. Di setiap senyuman, ada rahasia. Dan di balik pintu mahligai pernikahan yang tampak sempurna, seringkali tersimpan duri paling tajam. Pagi merangkak malu-malu menembus gorden sutra berwarna krem di apartemen mewah kami. Aroma kopi Arabica yang baru diseduh berpadu dengan wangi nasi goreng spesial, lengkap dengan udang dan telur mata sapi setengah matang, persis seperti yang disukai Mas Dimas. Aku, Anindita, sedang memainkan peranku seperti biasa, peran istri yang sempurna. Kemeja biru langit untuknya sudah tergantung rapi, disetrika hingga tak ada satupun kerutan. Dasinya yang serasi sudah tergeletak di atas tempat tidur. Sepatunya sudah mengilap di depan pintu. Duniaku berputar di sekeliling poros bernama Dimas Prayoga, suamiku. Dan selama 5 tahun ini, aku bahagia menjadi satelit setianya. Pagi, sayang, suara baritonnya yang hangat menyapa dari belakang, diikuti sebuah kecupan singkat di pipi. Aku tersenyum, membalikkan badan sambil membawa piring nasi goreng. Pagi, Mas. Kopi kamu udah siap di meja. Balasku, menatap wajahnya yang tampan dan segar. Di usianya yang ke-35, Dimas berada di puncak karirnya. Manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, dihormati bawahan, dan disayangi atasan. Siapa yang tidak bangga? Wah, kelihatannya enak banget. Kamu memang istri terbaik, An, pujinya sambil duduk di kursi makan. Tangannya meraih koran pagi, sementara aku menuangkan kopi untuknya. Semuanya terasa normal. Sangat normal, hingga membuatku lengah. Saat itulah ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Bukan getaran biasa, tapi getaran panggilan masuk. Nama yang tertera di layar membuat alisku sedikit terangkat, Rina Kantor. Dimas melirik ponselnya, dan untuk sepersekian detik, aku melihat ekspresi yang aneh di wajahnya. Sedikit panik, sebelum ia berhasil menguasainya kembali menjadi senyum tenang. Sebentar ya, sayang, katanya, bangkit dari kursi dan berjalan menuju balkon, menjauh dari jangkauan pendengaranku. Aku terpaku di tempat, sendok di tanganku terasa dingin. Rina? Seingatku, Rina adalah anak baru di divisinya. Kenapa menelepon sepagi ini, bahkan sebelum jam kantor dimulai? Bukankah urusan pekerjaan bisa dibicarakan nanti? Dari balkon, aku hanya bisa mendengar samar-samar suaranya yang direndahkan. Iya, nanti aku kabari lagi. Oke, udah dulu ya. Saat ia kembali ke meja makan, ia langsung memasang wajah ceria seolah tak ada yang terjadi. Siapa, Mas? Tanyaku, mencoba menjaga nada suaraku sesantai mungkin, menyembunyikan riak aneh yang mulai berdesir di hatiku. Oh, Rina. Biasa, anak baru, panik soal presentasi buat klien pagi ini. Minta arahan sedikit, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Ia bahkan tidak menatap mataku saat menjawab, fokusnya langsung dialihkan ke nasi goreng di hadapannya. Wah,
Udangnya segar banget. An, kamu beli di mana? Aku tersenyum, namun senyum itu terasa kaku di bibirku. Jangan berpikir negatif, Anindita, batinku berperang. Mas Dimas itu pekerja keras. Wajar kalau timnya mengandalkannya. Aku memaksakan diri untuk percaya pada penjelasannya, menelan kembali ribuan pertanyaan yang menyesakkan dada. Setelah Dimas berangkat kerja, aku mulai membereskan apartemen. Saat mengambil jas kerjanya dari sofa untuk digantung, sebuah aroma asing menyergap indera penciumanku. Aroma parfum wanita. Sangat lembut, manis seperti bunga lili, tapi tajam dan mahal. Ini jelas bukan parfumku. Aku selalu memakai aroma vanila yang hangat. Jantungku berdebar kencang. Aku mendekatkan hidungku ke kerah jas itu. Benar. Aroma itu menempel kuat di sana, seolah seseorang telah menyandarkan kepalanya cukup lama di bahu suamiku. Lagi-lagi, aku berusaha mencari pembenaran. Mungkin tadi di lift ia berdesakan dengan rekan kerjanya? Mungkin ada klien wanita yang menyapanya? Otakku bekerja keras membangun kembali dinding pertahanan yang mulai retak, menolak untuk menerima kemungkinan terburuk. Malam harinya, Dimas pulang larut. Pukul 11 malam. Wajahnya tampak lelah. Lembur lagi, Mas? Tanyaku sambil membukakan pintu. Iya, sayang. Maaf ya. Proyek baru ini benar-benar menyita waktu. Keluhnya, menyerahkan tas kerjanya padaku. Ia langsung merebahkan diri di sofa, melonggarkan dasinya. Aku capek banget. An, tolong ambilkan minum. Aku mengangguk, membawakan segelas air putih. Kulihat ia memejamkan mata, napasnya mulai teratur. Ia pasti sangat lelah. Rasa curigaku tadi pagi perlahan menguap, digantikan oleh rasa iba. Kasihan suamiku, bekerja begitu keras demi keluarga kami. Saat itulah, saat ia terlelap di sofa dengan televisi yang masih menyala, ponselnya yang berada di saku celananya tergelincir dan jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Aku yang sedang membereskan majalah di meja, melihat benda itu. Benda pipih berwarna hitam yang menyimpan seluruh rahasia dunia modern. Jantungku kembali berdetak tak karuan. Ada dorongan kuat untuk mengambilnya, untuk memuaskan rasa penasaran yang sejak pagi menggerogotiku. Jangan, An. Itu melanggar privasi, kata satu sisi hatiku. Tapi kamu butuh kepastian. Hatimu tidak tenang, bisik sisi lainnya yang lebih gelap. Aku berlutut, berpura-pura merapikan bantal sofa. Tanganku gemetar saat mengulur untuk mengambil ponsel itu. Rasanya seperti mencuri sesuatu yang sangat berharga. Tepat saat ujung jariku menyentuhnya, layarnya tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi pesan dari WhatsApp muncul di layar kunci. Rina kantor, makasih banyak buat hari ini ya, Mas. Kamu emang paling bisa diandelin. Hati-hati di jalan pulangnya tadi. Good night hati merah 2. Mataku terpaku pada satu simbol kecil di akhir kalimat itu. Simbol yang begitu sederhana, namun terasa seperti tamparan keras di wajahku. Sebuah emoji hati berwarna merah. Bukan emoji jempol. Bukan emoji senyum. Tapi sebuah hati. Hati yang dikirimkan oleh seorang teman kerja kepada suamiku di tengah malam buta. Dinding pertahananku runtuh seketika. Nasi goreng spesial, kemeja licin, aroma kopi, semua ilusi kebahagiaan itu pecah berkeping-keping di hadapan sebuah emoji hati berwarna merah. Napasku tercekat. Di tengah keheningan apartemen, hanya suara detak jantungku yang terdengar seperti genderang perang yang baru saja ditabuh. Narator, ada saat di mana waktu terasa berhenti. Jarum jam seolah membeku, napas tertahan di tenggorokan, dan seluruh semesta menyusut menjadi satu titik. Sebuah layar ponsel yang menyala dalam gelap, memancarkan cahaya kebenaran yang kejam. Emoji hati berwarna merah itu seakan berdenyut di layar, mengejekku. Jantungku yang tadinya berpacu kencang, kini terasa seperti berhenti berdetak. Hawa dingin yang aneh merayap dari lantai marmer, naik melalui kakiku, dan membekukan seluruh tubuhku. Di sofa, Mas Dimas sedikit bergerak dalam tidurnya, gumamannya yang tidak jelas terdengar seperti pukulan godam di tengah keheningan. Aku membeku. Panik seketika menjalari diriku. Bagaimana jika dia bangun? Bagaimana jika dia melihatku berlutut di sini, memegang ponselnya dengan tatapan seorang pencuri yang tertangkap basah? Tapi dia tidak bangun.
Dia hanya membalikkan badan, kembali mendengkur halus. Momen singkat yang menegangkan itu justru menjadi pemantik. Rasa takutku menguap, digantikan oleh sebuah desakan yang tak terbendung. Aku tidak peduli lagi dengan privasi. Aku tidak peduli lagi dengan sopan santun. Aku harus tahu. Aku harus melihat seberapa dalam lubang pengkhianatan yang telah dia gali di belakangku. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menggesek layar ke atas, membuka halaman untuk memasukkan kata sandi. Sebuah pola? Tidak. 6 digit angka. Otakku yang terasa kosong tiba-tiba bekerja dengan cepat. Angka apa yang begitu penting baginya? Jemariku menari ragu di atas layar. Tanggal lahirnya? Gagal. Tanggal lahir ibunya? Gagal. Jantungku berdebar semakin kencang. Hanya tersisa beberapa kali percobaan sebelum ponsel ini terkunci. Lalu, sebuah pikiran getir melintas. Dengan perasaan ironis yang menyakitkan, aku mengetikkan 6 digit tanggal pernikahan kami. 120.819. Klik. Ponsel itu terbuka. Dunia seakan runtuh menimpaku saat itu juga. Kenyataan bahwa dia menggunakan hari paling sakral dalam hidup kami sebagai kunci untuk membuka kotak Pandora perselingkuhannya adalah belati tak kasat mata pertama yang menusuk tepat di ulu hatiku. Napasku tercekat. Aku segera membuka aplikasi WhatsApp. Jari-jariku terasa kaku saat menggulir ke bawah dan menemukan namanya, Rina Kantor. Aku menekannya, dan apa yang kulihat selanjutnya adalah pemandangan neraka yang disajikan dalam bentuk gelembung-gelembung obrolan. Semuanya ada di sana. Dimulai dari obrolan yang terlihat profesional beberapa bulan lalu. Lalu perlahan berubah. Panggilan Mbak Rina menjadi Rin. Panggilan Pak Dimas menjadi Mas. Lalu, muncul perhatian-perhatian kecil. Mas, jangan lupa makan siang ya. Kamu juga, jangan terlalu capek. Kemudian, semuanya menjadi semakin menjijikkan. Makasih ya traktirannya tadi, seneng banget bisa ngobrol berdua sama kamu. Sama-sama, sayang. Kapan aja buat kamu. Sayang. Kata itu, kata yang sama yang selalu dia ucapkan padaku setiap pagi. Ternyata kata itu begitu murah, begitu mudah ia obral kepada wanita lain. Aku terus menggulir ke atas, mataku memanas, tapi air mata menolak untuk jatuh. Aku melihat mereka membicarakanku. Rina, istrimu nggak curiga? Mas, kita sering pulang bareng. Dimas, nggak akan. Anindita itu terlalu polos. Aku bilang lembur juga dia percaya. Dia sibuk di dunianya sendiri di rumah. Dadaku terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang meremasnya kuat-kuat. Jadi di matanya, aku ini hanya wanita polos yang bodoh? Wanita rumahan yang mudah dibohongi? Semua pengabdianku, semua usahaku menciptakan surga di rumah untuknya, hanya dianggap sebagai kepolosan yang bisa dimanfaatkan? Puncak dari semua ini adalah saat aku membuka tab media di obrolan mereka. Jantungku seakan direnggut paksa dari rongganya. Foto-foto itu bukan hanya 1 atau 2. Ada belasan. Foto selfie mereka di dalam mobil. Rina tersenyum manja sementara tangan Dimas melingkar di bahunya. Foto mereka sedang makan di sebuah kafe tepi danau yang romantis, tempat yang selalu kuajak Dimas untuk datangi tapi selalu ia tolak dengan alasan, terlalu jauh. Dan yang paling menghancurkan, sebuah foto di mana Rina mencium pipi Dimas, dan suamiku tersenyum begitu lebar. Senyum tulus penuh kebahagiaan yang sudah lama tidak kulihat ia berikan untukku. Cukup. Aku tidak sanggup lagi. Aku segera menutup aplikasi, membersihkan jejak dari recent apps, dan meletakkan kembali ponsel itu dengan hati-hati di karpet, persis di posisi semula. Aku bangkit dengan lutut yang terasa lemas, berjalan seperti robot menuju kamar mandi. Aku mengunci pintu, menyandarkan punggungku di sana, dan akhirnya menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajah siapa itu? Pucat pasi, dengan mata yang membelalak kosong, syarat akan luka dan kehancuran. Inikah Anindita, istri yang selalu merasa paling bahagia? Kunyalahkan keran air untuk menyamarkan suara, dan saat itulah isak tangis pertama yang sunyi lolos dari bibirku. Bahuku berguncang hebat, tapi tak ada suara teriakan. Hanya air mata panas yang mengalir deras, membawa serta 5 tahun kepercayaan, cinta,
dan mimpi yang kini telah menjadi abu. 5 menit. 10 menit. Aku menangis dalam diam sampai air mataku kering dan dadaku terasa sakit. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah kehancuran itu, saat aku menatap kembali bayanganku yang menyedihkan, isak tangisku berhenti. Rasa sakit yang membakar itu perlahan berubah menjadi dingin. Dingin seperti es. Kekosongan di mataku perlahan terisi oleh sesuatu yang lain. Bukan lagi kesedihan, melainkan amarah. Amarah yang dingin, jernih, dan sangat fokus. Sebuah senyum getir tersungging di bibirku. Aku tersenyum pada wanita malang di cermin itu. Cukup tangisannya, Anindita, bisik sebuah suara baru di dalam kepalaku. Mereka tidak pantas mendapatkan air matamu. Melabraknya sekarang? Berteriak? Membangunkannya dan menunjukkan semua bukti? Aku membayangkan adegannya. Dia akan mengelak. Dia akan berbalik menyalahkanku karena membuka ponselnya. Dia akan bersujud, meminta maaf, berjanji tidak akan mengulanginya. Dan aku, dengan hati yang sudah hancur, mungkin akan luluh. Lalu siklus ini akan terus berulang. Tidak. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk bersiap. Jika dia bisa memainkan drama di belakangku, maka aku akan menjadi sutradara untuk drama kehancurannya sendiri. Perang ini tidak akan dimenangkan dengan air mata dan teriakan. Perang ini akan dimenangkan dengan strategi. Dalam sunyi. Tanpa ia sadari, aku akan mencabut satu persatu fondasi kekuatannya, sampai ia berdiri di atas tanah kosong yang rapuh. Malam itu, di dalam kamar mandi yang dingin, istri yang polos dan penurut itu telah mati. Dan dari abunya, lahir seorang wanita baru. Seorang wanita dengan senyum getir dan rencana di dalam kepalanya. Aku membasuh wajahku, memastikan tidak ada jejak air mata. Aku keluar dari kamar mandi, berjalan kembali ke ruang tengah. Dimas masih tertidur, tampak begitu damai. Begitu polos. Aku menatapnya lama. Bukan lagi dengan cinta, tapi dengan tatapan seorang ahli strategi yang sedang memetakan medan perang dan mengukur kekuatan lawannya. Kau memulai ini, Mas. Tapi aku yang akan mengakhirinya. Dalam perang, serangan fajar seringkali menjadi penentu kemenangan. Dan di apartemen yang sunyi ini, saat sang pengkhianat masih terbuai dalam mimpinya, seorang pejuang baru sedang melancarkan serangan pertamanya. Bukan dengan pedang atau senjata, tapi dengan ketukan jari di atas keyboard. Aku tidak tidur. Bagaimana mungkin aku bisa tidur saat reruntuhan pernikahanku masih terasa tajam menusuk di setiap sudut hatiku? Aku membiarkan Dimas pindah dari sofa ke ranjang, membantunya dengan selimut seolah aku adalah istri yang sama seperti kemarin sore. Dia tertidur pulas dalam hitungan menit, napasnya yang teratur menjadi musik latar yang ironis bagi misiku malam ini. Tepat pukul 3 pagi, saat keheningan mencapai puncaknya, aku bangkit. Kakiku melangkah tanpa suara di atas lantai kayu yang dingin. Aku duduk di depan meja kerja kami, membuka laptop yang layarnya langsung menyala, memancarkan cahaya putih ke wajahku yang pucat namun bertekad baja. Operasi senyap dimulai. Langkah pertama dan yang paling krusial, mengambil alih pusat komando digital. Email. Aku membuka halaman login email utama kami, sebuah akun bersama yang terhubung ke hampir semua hal penting dalam hidup kami. Aku menatap kolom kata sandi sejenak, lalu dengan sengaja mengetikkan password yang salah. Tentu saja. Aku mengklik tautan kecil di bawahnya, lupa kata sandi. Sistem mengirimkan kode verifikasi ke nomor ponsel yang terdaftar. Ponsel Dimas? Bukan. Untungnya, saat membuat akun ini bertahun-tahun lalu, kami mendaftarkan nomorku sebagai nomor pemulihan. Sebuah kealpaan kecil darinya, sebuah keuntungan besar untukku. Ting. Ponselku di atas meja bergetar pelan. 6 digit angka muncul di layar. Dengan jari-jari yang kini terasa mantap dan tidak lagi gemetar, aku memasukkan kode itu. Halaman pembuatan kata sandi baru terbuka. Aku berhenti sejenak, memikirkan kata sandi yang sempurna. Bukan lagi tanggal pernikahan kami yang suci itu. Aku butuh sesuatu yang menjadi pengingat akan pengkhianatan ini. Sesuatu yang memberiku kekuatan. Aku mengetik dengan cepat, H4 encur lebur 120819. Gabungan dari kehancuran dan tanggal keramat kami. Pahit, tapi menguatkan.
Setelah kata sandi baru tersimpan, aku tidak berhenti di situ. Aku masuk ke pengaturan keamanan. Verifikasi 2 langkah. Aku mengaktifkannya, menautkannya secara eksklusif ke nomor ponselku dan sebuah alamat email baru yang kubuat 1 jam lalu. Sebuah alamat email yang Dimas bahkan tidak tahu keberadaannya. Benteng pertama telah berdiri. Siapapun yang mencoba masuk, bahkan Dimas sendiri, akan menabrak dinding digital yang tidak bisa ditembus tanpa persetujuanku. Langkah kedua, aliran darah ekonomi. Finansial. Aku membuka aplikasi M-Banking satu persatu. Rekening gaji Dimas, rekening tabungan bersama, rekening investasi reksadana, bahkan akun deposito berjangka. Semuanya menggunakan email yang sama sebagai notifikasi dan pemulihan. Aku mengulangi proses yang sama. Lupa PIN, lupa password. Kode verifikasi dan tautan pemulihan kini mengalir deras ke email dan ponsel yang sudah berada di bawah kendali absolutku. Saat aku membuka riwayat transaksi di rekening bersama, mataku kembali terasa panas. Aku melihatnya. Transfer sebesar 5 juta rupiah ke rekening atas nama Rina Setiawati 2 minggu lalu, dengan keterangan, dana talangan proyek. Aku juga melihat pembayaran kartu kredit untuk tagihan makan malam di restoran mewah dan pembelian di sebuah toko perhiasan ternama, hadiah yang jelas bukan untukku. Amarahku tidak meledak. Justru, ia menjadi bahan bakar. Setiap transaksi haram itu menjadi alasan mengapa aku harus melakukan ini. Ini bukan lagi sekadar balas dendam, ini adalah penyelamatan aset. Aset yang sebagian besar adalah warisan dari almarhum ayahku dan hasil kerja kerasku sebelum menikah, yang dengan bodohnya kugabungkan atas nama cinta. Satu persatu, PIN dan password perbankan diubah. Aku tidak memindahkan uangnya. Tidak. Itu akan terlalu kentara dan bisa dianggap sebagai tindakan kriminal. Aku hanya mengganti kuncinya. Aku membiarkan harta itu tetap di dalam brankas. Tapi kini, hanya aku yang memegang kuncinya. Langkah terakhir, mengisolasi gaya hidupnya. E-commerce, aplikasi transportasi online, layanan streaming, semuanya yang terhubung dengan kartu kredit atau dompet digital bersama. Aku masuk ke setiap akun, menghapus data kartu yang tersimpan, dan tentu saja, mengganti passwordnya. Pukul 5 pagi, saat azan subuh pertama mulai terdengar sayup-sayup, misiku selesai. Aku menyandarkan punggungku di kursi, menatap deretan tab yang terbuka di laptopku. Rasanya aneh. Aku tidak merasa puas atau bahagia. Aku merasa kuat. Perasaan tak berdaya yang kemarin malam mencabik-cabikku telah lenyap, digantikan oleh kendali penuh. Aku bukan lagi korban yang menunggu takdir, aku adalah sang penentu takdir itu sendiri. Aku menutup laptop, menghapus semua riwayat penelusuran, dan kembali ke kamar tidur. Aku berbaring di samping Dimas, memunggunginya. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam 24 jam terakhir, aku benar-benar tertidur. Hanya 1 jam, tapi rasanya nyenyak. Saat aku bangun, aku kembali menjadi Anindita yang dulu. Aku sudah di dapur, menyiapkan sarapan. Aroma roti panggang dan telur orak-arik memenuhi udara. Dimas bangun dan memelukku dari belakang seperti biasa. Pagi, sayang. Wangi banget. Pagi, Mas. Cepat mandi, nanti sarapannya dingin, jawabku dengan senyum yang sudah terlatih sempurna. Saat sarapan, dia berkata sambil mengunyah rotinya. Oh iya, An, nanti siang tolong ingetin aku ya, mau transfer buat bayar cicilan mobil sama tagihan kartu kredit. Aku menatapnya, mataku bertemu dengan matanya yang sama sekali tidak curiga. Aku mengangguk pelan, memberikan senyum termanis yang kumiliki. Iya, Mas. Tentu saja. Di balik senyuman itu, aku sudah menyiapkan jawaban untuk badai kecil yang akan datang beberapa jam lagi. Jebakannya telah kupasang. Kini aku hanya perlu duduk manis dan menunggu mangsaku menyadari bahwa dia sudah terperangkap. Pagi itu, di atas meja makan yang sama, seorang suami sarapan dengan tenang, tidak menyadari bahwa dunianya akan segera jungkir balik. Dan seorang istri tersenyum, menyembunyikan badai di balik matanya. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Sebuah jebakan yang sempurna tidak akan berbunyi saat dipasang. Ia hanya akan diam menunggu, menyatu dengan lingkungan sekitar. Dan mangsanya tidak akan pernah sadar, sampai ia mencoba melangkah dan mendapati kakinya sudah terjerat erat.
Siang itu terasa begitu damai. Setelah Dimas berangkat, aku menjalani rutinitasku seperti biasa, namun dengan sebuah energi baru yang mengalir di dalam diriku. Aku membersihkan setiap sudut apartemen bukan lagi sebagai kewajiban, tapi sebagai cara untuk menegaskan kepemilikan. Ini adalah teritoriku. Ini adalah bentengku. Aku bahkan menyempatkan diri melakukan yoga, melatih pernapasanku agar tetap tenang saat panggilan yang kutunggu-tunggu itu akhirnya datang. Dan tepat pukul 12:30 siang, saat aku sedang menikmati teh melati di balkon, ponselku berdering. Nama, Mas Dimas, tertera di layar, diiringi nada dering lagu cinta yang dulu kupilihkan untuknya. Sebuah melodi yang kini terdengar seperti lagu pemakaman untuk pernikahan kami. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya. Aku harus terdengar sedikit sibuk, seolah panggilannya menginterupsi aktivitasku. Halo, Mas, kenapa? Sapaku dengan nada riang yang sudah kupersiapkan. Terdengar helaan napas kesal dari seberang. Sayang, aku lagi mau transfer buat cicilan mobil, kok m-bankingnya nggak bisa kebuka ya dari tadi? Katanya password salah. Kamu ganti passwordnya? Tembakannya langsung, tapi nadanya masih terdengar seperti keluhan biasa. Aku diam sejenak, berpura-pura berpikir. Enggak, Mas. Perasaan aku nggak ganti apa-apa, deh. Dari kemarin juga nggak buka-buka m-banking, jawabku dengan nada polos. Mungkin jaringannya lagi jelek di kantor kamu? Atau aplikasinya minta diupdate kali? Coba deh kamu tutup dulu terus buka lagi. Ini adalah alibi pertamaku, alibi teknis. Sederhana, logis, dan sangat umum terjadi. Alasan yang akan membuatnya menyalahkan teknologi, bukan aku. Udah kucoba dari tadi, tetap nggak bisa, gerutunya. Ya udah, nanti aku coba lagi. Dia menutup telepon. Aku tersenyum tipis. Umpan pertama telah dimakan. Aku tahu dia akan mencoba lagi, dan kegagalannya hanya akan menumpuk rasa frustrasinya. Benar saja. 15 menit kemudian, serangkaian pesan WhatsApp masuk. Mas Dimas, masih nggak bisa nih. Mas Dimas, aku coba login lewat website bank juga sama aja, katanya, kombinasi email dan password salah. Mas Dimas, kamu yakin 100% nggak otak-atik apa-apa? Ini aneh banget. Tuduhannya mulai menajam. Aku membalasnya setelah beberapa menit, seolah aku baru saja membaca pesannya. Ya ampun, aneh banget, Mas. Aku sama sekali nggak ngubah apa-apa, sumpah. Coba deh Mas telepon call center banknya langsung. Siapa tahu akunnya keblokir karena salah masukin password berkali-kali. Aku di sini juga baik-baik aja kok. Barusan buka email kantor bisa. Sebuah kebohongan kecil yang sempurna. Aku sengaja menyebut email kantor untuk memberinya kesan bahwa duniaku masih berjalan normal. Aku menyarankannya menghubungi call center, sebuah langkah logis yang aku tahu akan membawanya ke jalan buntu. Mereka akan meminta verifikasi data diri, lalu mengirimkan tautan reset ke email dan nomor ponsel yang sudah berada dalam genggamanku. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. 1 jam berlalu tanpa kabar. Aku membayangkan kepanikannya. Dia pasti sedang sibuk menghubungi call center, menjawab pertanyaan verifikasi, dan berakhir dengan tangan hampa. Rasa kasihan? Tidak ada. Yang ada hanyalah kepuasan dingin yang merayap di hatiku. Pukul 3 sore, ponselku kembali berdering. Kali ini, saat aku menjawab, nada suaranya sudah berbeda. Bukan lagi kesal, tapi panik dan marah. Anindita, ini sebenarnya ada apa? Aku tadi mau bayar makan siang klien pakai kartu kredit. Ditolak. Aku mau pesen taksi online buat balik ke kantor. Akunnya nggak bisa login. Semua akun nggak bisa diakses. Ini kenapa sebenarnya? Teriaknya di telepon, membuatku harus sedikit menjauhkan ponsel dari telinga. Inilah saatnya. Momen untuk melancarkan serangan balasan yang paling cerdas. Alih-alih marah karena dibentak, aku justru memasang nada terkejut dan ketakutan. Hah? Kok bisa gitu, Mas? Suaraku kubuat bergetar. Astaga. Kartu kredit juga ditolak? Jangan-jangan. Aku sengaja menggantungkan kalimatku, menciptakan jeda yang dramatis. Jangan-jangan apa,
Jangan bikin aku tambah pusing. Bentaknya lagi. Jangan-jangan akun kita kena hack atau skimming. Mas? Pekiku, memastikan ada nada panik yang tulus di dalam suaraku. Aku pernah baca beritanya, semua akses perbankan dan digital bisa diambil alih sama orang lain. Mereka bisa kuras semua uang kita. Aku mendengar keheningan di seberang telepon. Roda gigi di kepalanya pasti sedang berputar, mencerna skenario mengerikan yang baru saja kusodorkan. Skenario tentang musuh dari luar, bukan musuh yang tidur seranjang dengannya. Hacker? Desisnya, nadanya kini berubah dari marah menjadi cemas. Iya, Mas. Ya Tuhan, gimana ini? Pantesan dari tadi nggak bisa login. Ternyata mungkin datanya udah diganti semua sama peretas itu. Lanjutku, menambahkan bumbu pada drama yang kuciptakan. Mas baik-baik aja kan di sana? Uang kita gimana? Aduh, aku takut banget. Mas, aku berhasil. Aku berhasil membalikkan posisinya. Dari menuduhku, kini ia terjebak dalam kepanikan yang sama, dan secara tidak sadar, ia melihatku sebagai kawan yang senasib. Oke, tenang, An, jangan panik, katanya, mencoba menenangkan diriku, padahal aku bisa mendengar getar dalam suaranya sendiri. Aku coba cari ATM terdekat. Coba tarik tunai. Nanti aku kabari lagi. Iya, Mas, hati-hati. Nanti pulang kita urus bareng-bareng ya. Aku coba telepon bank dari sini juga. Janjiku dengan suara seorang istri yang setia dan suportif. Aku menutup telepon. Keheningan apartemen kembali menyergapku. Wajah panik yang tadi kupasang di telepon seketika luntur, digantikan oleh senyum dingin yang penuh kemenangan. Aku berjalan santai ke dapur, membuka kulkas, dan menuang segelas jus jeruk dingin. Aku mengangkat gelasku, seolah bersulang pada diriku sendiri di pantulan jendela. Badai kecil pertamamu, Mas Dimas. Nikmatilah rasa tidak berdaya itu. Ini baru permulaan. Ponselku bergetar lagi di atas meja. Panggilan darinya. Pasti dari ATM pun dia gagal. Aku membiarkannya berdering, menikmati setiap getarannya. 1 dering, 2 dering, 3 dering. Barulah aku mengangkatnya, kembali memasang topeng istri yang cemas. Iya, Mas? Gimana? Bisa? Di ujung telepon, seorang pria mulai merasakan dunianya runtuh. Dia tidak tahu bahwa sang sutradara dari semua kekacauan ini sedang mendengarkannya dengan senyum di bibir, menikmati setiap detik dari pertunjukannya. Dalam setiap tragedi keluarga, seringkali ada satu sosok yang datang bukan untuk membawa solusi, melainkan untuk memperkeruh suasana. Sosok yang merasa paling tahu, paling berkuasa, dan paling berhak ikut campur. Ibu mertuaku, Wati Suryanegara, adalah sosok itu. Dimas tiba di rumah sore itu seperti seorang prajurit yang kalah perang. Wajahnya yang biasa dipenuhi kepercayaan diri kini kuyu dan pias. Dasi yang pagi tadi kupasangkan dengan rapi kini tergantung miring dan longgar di lehernya. Ia membanting tas kerjanya ke sofa, sebuah tindakan yang sangat bukan dirinya, lalu menghempaskan tubuhnya dengan kasar. Aku menghampirinya, membawa segelas air putih dingin, memainkan peranku sebagai Mas. Gimana? Kamu nggak apa-apa? Tanyaku, menyentuh bahunya dengan lembut. Dia mendongak, matanya yang lelah menatapku. Hancur, An. Hancur, desisnya. Aku coba 3 ATM berbeda, semuanya menolak. Transaksi tidak dapat diproses. Aku bahkan harus pinjam uang dari stafku untuk bayar taksi pulang. Malunya aku, An, malu setengah mati. Aku duduk di sampingnya, mengusap punggungnya. Sabar, Mas, sabar. Ini musibah. Bukan salah kamu. Di dalam hati, sebuah suara dingin berbisik, nikmati rasa malumu. Itu hanya sebagian kecil dari rasa sakit yang kuterima. Dimas meraih ponselnya. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat seorang Dimas Prayoga terpojok dan tak berdaya, hanya ada satu nomor yang akan ia hubungi, ibunya. Halo, MAH, sapanya dengan suara yang parau dan dibuat terdengar lebih menyedihkan. Aku pura-pura sibuk merapikan majalah di meja, tapi telingaku kupasang tajam-tajam. MAH, gawat. Gawat banget. Lanjutnya, semua rekening papa, tabungan,
M-banking, kartu kredit, semuanya dibobol hacker. Papa nggak bisa akses uang sepeser pun dari tadi siang. Iya, MAH, semuanya. Anindita juga panik di rumah. Terdengar suara pekikan nyaring dari seberang telepon, cukup keras hingga aku bisa mendengarnya. Sudah kuduga. Sang ratu drama telah menerima sinyalnya. Apa? Dibobol? Ya Tuhan, Dimas. Suara Ibu Wati melengking. Uang kalian gimana? Aset-aset mama yang kamu kelola di reksadana itu gimana nasibnya? Nggak bisa. Ini nggak bisa dibiarin. Mama kesana sekarang juga. Klik. Telepon ditutup sepihak. Dimas menatapku dengan wajah pasrah. Mama mau kesini. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Mungkin lebih baik begitu. Makin banyak kepala, mungkin kita bisa lebih cepat dapat solusi. Jawabku dengan senyum sabar. Padahal aku tahu, kedatangan mertuaku bukanlah solusi. Dia adalah masalah baru. Benar saja, kurang dari 1 jam kemudian, bel apartemen berbunyi dengan brutal dan tidak sabaran. Aku membuka pintu dan Ibu Wati langsung menerobos masuk seperti angin topan. Tas tangan mewahnya ia letakkan begitu saja di meja. Matanya yang tajam langsung memindai setiap sudut apartemen, seolah mencari jejak sang hacker imajiner. Dimas, kamu nggak apa-apa, kan, nak? Tanyanya, langsung memeluk putra kesayangannya dan mengabaikanku sepenuhnya. Anindita, sapanya kemudian, nadanya datar dan dingin sambil melepaskan pelukan Dimas. Kamu seharian di rumah, kan? Nggak ada orang asing atau telepon aneh yang masuk. Ini dia. Interogasi telah dimulai. Pertanyaan itu terdengar wajar, tapi aku tahu ada tuduhan terselubung di dalamnya. Bahwa aku, sebagai penjaga rumah, telah lalai. Tidak ada, Bu, jawabku lembut, menunduk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat palsuku. Seharian Nita di rumah saja. Makanya Nita juga kaget dan takut sekali waktu Mas Dimas telepon tadi. Ibu Wati menyipitkan matanya. Aneh sekali. Hacker ini kok pintar banget bisa kunci semuanya dalam satu waktu. Biasanya kan cuma 1-2 akun saja yang kena. Apa jangan-jangan kamu pernah kasih password ke orang lain? Teman arisanmu mungkin? Atau salah klik link aneh di WhatsApp? Tuduhan kedua. Bahwa aku bodoh dan ceroboh. Dimas, yang otaknya sudah buntu karena panik, hanya mengangguk-angguk. Iya juga, ya, MAH. Aneh banget. Lihat. Begitu mudahnya suamiku terhasut. Aku menggelengkan kepala, memasang ekspresi paling tulus yang kubisa. Ya ampun, Bu, ya nggak mungkin Nita kasih-kasih password. Itu kan rahasia dapur kita. Soal link aneh juga Nita selalu hati-hati. Ini pasti kerjaan profesional, Bu. Mungkin mereka sudah mengincar data Mas Dimas sebagai manajer di kantornya. Aku dengan cerdik mengalihkan targetnya ke status mentereng Dimas, sesuatu yang selalu dibanggakan oleh Ibu Wati. Itu berhasil membuatnya sedikit terdiam. HMPH, bisa jadi, gumamnya, lalu ia duduk tegak di sofa, mengambil alih komando. Ya udah, nggak ada gunanya panik. Besok pagi-pagi, jam 8 tepat, kita bertiga harus ke bank. Kantor cabang pusat. Bawa semua buku tabungan, KTP, kartu keluarga, surat nikah, surat aset, semuanya. Ia menatapku tajam. Anindita, kamu yang siapkan semuanya malam ini. Jangan sampai ada yang kurang satu pun. Nanti di bank, biar ibu yang bicara sama kepala cabangnya. Kamu dan Dimas diam saja. Kalian anak muda nggak terlalu ngerti cara bicara sama orang-orang penting. Sebuah perintah. Sebuah peremehan yang telak. Dia mencoba menyingkirkanku dari posisi pengambil keputusan, menjadikanku tak lebih dari seorang asisten yang tugasnya hanya membawa dokumen. Aku menelan ludah, lalu tersenyum manis. Inilah saatnya untuk membalas serangannya. Ide bagus sekali, Bu. Nita setuju, kataku dengan suara lembut. Semua mata tertuju padaku. Nita akan siapkan semua dokumennya malam ini juga, nggak akan ada yang terlewat. Kita berangkat besok pagi. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih pelan namun tegas. Tapi, Bu, karena sebagian besar rekening tabungan, deposito, dan surat investasi itu dibuat atas nama Nita,
Jadi kemungkinan besar nanti pihak bank akan meminta verifikasi langsung dari Nita. Tanda tangan Nita juga pasti diperlukan. Aku menatap mertuaku dan suamiku bergantian. Jadi, Ibu dan Mas Dimas bisa temani Nita ya di samping. Biar Nita lebih tenang dan gak salah bicara di depan manajernya. Skakmat. Wajah Ibu Wati langsung berubah. Senyum kemenangannya sedikit luntur. Aku tidak menolak rencananya. Aku justru mendukungnya. Namun dengan cerdik aku menyisipkan fakta hukum yang tak terbantahkan. Di atas kertas, kekuatan ada di tanganku. Aku membalikkan posisinya. Bukan aku yang butuh ditemani, tapi merekalah yang hanya bisa menjadi pendamping. Suasana menjadi tegang. Ibu Wati menatapku dengan tatapan baru, tatapan yang menyeratkan sedikit keterkejutan, seolah baru pertama kali melihat taring menantunya yang selama ini ia anggap jinak. HMPH. Tentu saja, jawabnya ketus. Pokoknya siapkan semuanya. Ibu pulang dulu. Besok jam 7:30 ibu sudah di sini. Setelah mertuaku pergi, Dimas menatapku dengan sedikit lega. Untung ada mama, ya, sayang. Dia pasti bisa bersin semua ini. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Oh, Mas. Kamu sama sekali tidak tahu, ya? Pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai besok. Di medan perang yang baru, Anindita berhasil memenangkan pertempuran kecil pertamanya melawan sang ratu drama. Tapi dia tahu, perang sesungguhnya menanti esok hari, di dalam ruangan dingin ber-AC sebuah bank, di mana semua kartu akan dibuka di atas meja. Ada panggung yang terbuat dari kayu dan beludru merah, ada pula panggung yang terbuat dari marmer dingin dan kaca tebal. Pagi ini, panggung sandiwaraku adalah sebuah kantor cabang bank yang megah. Penontonnya adalah suamiku dan ibu mertuaku. Dan aku adalah aktris utama yang harus memainkan peran sebagai korban, padahal aku adalah perjalanan menuju bank terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Aku duduk di kursi penumpang belakang, sementara Ibu Wati duduk di depan di samping Dimas yang menyetir. Suasananya begitu pekat hingga bisa diiris dengan pisau. Ibu Wati tak henti-hentinya memberikan petuah, seolah sedang memberi pengarahan pada prajurit bodoh. Nanti kamu, Dimas, jelaskan kronologinya dengan tenang. Jangan panik, katanya sambil menatap putranya. Lalu ia melirikku melalui kaca spion. Dan kamu, Anindita, cukup keluarkan dokumen kalau diminta. Jangan banyak bicara, nanti salah-salah malah bikin rumit. Aku hanya mengangguk patuh, memeluk map coklat berisi semua dokumen kami lebih erat. Di dalamnya ada buku nikah, kartu keluarga, KTP, buku tabungan, sertifikat deposito, semua bukti hidup kami bersama. Ironisnya, aku membawanya hari ini justru sebagai langkah pertama untuk mengakhirinya. Diam saja, ya, Bu. Kita lihat nanti, bisikku dalam hati. Kantor bank itu dingin dan lengang. Kami diarahkan ke sebuah ruangan privat untuk nasabah prioritas, bertemu dengan seorang manajer wanita bernama Ibu Sari. Ia wanita parubaya yang tampak cerdas dan efisien, dengan senyum profesional yang tidak memperlihatkan apapun. Lang dari seluruh pertunjukan. Seperti yang sudah kuduga, Ibu Wati langsung mengambil alih. Ia duduk paling tegak, mencondongkan tubuhnya ke depan, dan mulai bercerita dengan gaya dramatisnya. Jadi begini, Bu Sari, ini anak dan menantu saya sedang kena musibah besar. Akun-akun mereka sepertinya diretas oleh hacker profesional. Mulainya, melambaikan tangannya di udara. Semuanya terkunci, m-banking, kartu kredit, ATM. Kasihan putra saya sampai tidak bisa mengambil uang sepeser pun. Kami mau minta tolong pihak bank untuk. Ibu Sari mendengarkan dengan sabar, lalu saat Ibu Wati mengambil napas, ia memotong dengan sopan namun tegas. Mohon maaf sebelumnya, Ibu Wati. Saya turut prihatin atas musibah yang terjadi. Ia kemudian mengalihkan pandangannya sepenuhnya kepadaku. Namun sesuai prosedur, untuk verifikasi dan penanganan lebih lanjut, saya harus berbicara langsung dengan pemilik rekening utama. Dalam hal ini, Ibu Anindita Prayoga. Bingo! Aku bisa melihat kilat kekesalan di mata mertuaku. Ia dipaksa turun panggung. Sementara Dimas hanya bisa menatapku, seolah baru sadar bahwa dalam situasi ini, aku yang memegang kendali. Dengan tenang, aku mengambil alih.
Aku menceritakan kembali kronologi palsu yang sudah kususun rapi, menggambarkannya sebagai korban yang panik namun berusaha tetap logis. Ibu Sari mengangguk-angguk paham, lalu ia mulai proses verifikasi, menanyakan pertanyaan-pertanyaan pribadi yang hanya aku yang tahu jawabannya. Tanggal lahir ibu kandungku, nama hewan peliharaan pertamaku, dan pertanyaan keamanan lainnya. Setelah verifikasi berhasil, Ibu Sari berkata, "Baik, Ibu Anindita, datanya sudah sesuai. Untuk memeriksa aktivitas mencurigakan, saya akan cetakkan riwayat transaksi dari 3 rekening utama selama 3 bulan terakhir untuk kita periksa bersama." Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Inilah momen yang kutunggu. Beberapa lembar kertas keluar dari printer. Ibu Sari menyodorkannya di atas meja. Aku, Dimas, dan Ibu Wati sama-sama mencondongkan tubuh untuk melihat. Aku berpura-pura memeriksanya dengan teliti, mataku menyapu deretan angka dan keterangan yang sudah sangat kukenal. Lalu, aku berhenti di satu titik. Jari telunjukku menekan sebaris tulisan. "Loh, Mas." Panggilku dengan nada heran, memastikan suaraku cukup keras untuk didengar semua orang. "Ini ada transaksi debit di restoran Puncak Asri, 2 juta rupiah. Kapan kita ke sana? Perasaan kita belum pernah ke puncak lagi sejak tahun lalu." Wajah Dimas seketika pucat. Aku tahu dari foto di ponselnya, itu adalah restoran tempatnya makan siang romantis dengan Rina. "Oh, itu." Dimas mulai tergagap. Matanya bergerak liar, mencari alasan. "Itu, traktir tim kantor, sayang." "Iya, buat perayaan bonus." Ibu Wati langsung menyahut. "Benar, Dimas kan pemimpin yang baik, suka mentraktir anak buahnya." Aku mengangguk-angguk polos, lalu jariku bergerak lagi ke transaksi lain. "Oh, begitu. Kalau yang ini, Mas, pembelian di toko perhiasan anggrek, 8 juta rupiah. Ini besar sekali jumlahnya." Aku menatap Dimas dengan mata mengerjap, seolah aku adalah istri paling lugu di dunia. "Ini bulan lalu. Perasaan, aku nggak terima hadiah perhiasan apa-apa, deh." Skakmat. Ruangan itu terasa semakin dingin. Dimas berkeringat deras. Ibu Sari di seberang meja hanya diam, mempertahankan ekspresi netralnya, namun aku tahu ia melihat semuanya. "Itu hadiah untuk ibunya klien penting, An?" sahut Dimas, suaranya terdengar tercekat. "Untuk lobi proyek." "Iya, lobi proyek." Sebuah kebohongan yang sangat lemah. Aku hampir tertawa, tapi aku menahannya dan mengubahnya menjadi ekspresi cemas. "Ya Tuhan, Mas, kamu pakai uang tabungan kita sebesar itu untuk lobi proyek tanpa bilang aku? Berhasil nggak proyeknya?" tanyaku lagi, terus menusuknya dengan kepolosanku. Ibu Wati segera menengahi. "Sudah. Itu urusan kantor Dimas. Sekarang yang penting bereskan dulu masalah rekening ini," bentaknya, berusaha menyelamatkan muka putranya. Aku menurut. "Iya, Bu, maaf." Proses dilanjutkan. Ibu Sari menyarankan untuk memblokir semua kartu lama dan mengganti total seluruh akses digital. Saat tiba waktunya membuat password dan PIN baru, aku memainkan kartu truf terakhirku. "Bu Sari, demi keamanan, bolehkah saya saja yang memasukkan password barunya langsung di sistem Ibu? Biar tidak ada yang melihat," pintaku dengan sopan. "Nanti di rumah, biar saya yang sampaikan ke suami saya. Saya trauma sekali dengan kejadian hacking ini." Tentu saja Ibu Sari setuju. Di depan mata suami dan mertuaku, aku membuat kunci-kunci baru untuk bentengku. Mereka pikir masalah sudah selesai. Mereka pikir akses akan kembali normal. Mereka tidak tahu bahwa kunci-kunci baru itu hanya akan diberikan pada satu orang, diriku sendiri. Saat kami berjalan keluar dari ban, Dimas dan ibunya tampak lega. Masalah seolah sudah teratasi. Tapi bagiku, ini adalah sebuah pencerahan. Melihatnya berkeringat dan berbohong dengan panik di depan mataku, melihat ibunya yang mati-matian membelanya, aku sadar. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang karakter. Ini tentang kebohongan yang sudah mendarah daging. Aku tidak bisa memenangkan perang ini hanya dengan mengunci aset. Aku harus menghancurkan argumennya, melucuti semua pembelaannya. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan.
Bukti untuk pengadilan. Bukti untuk menunjukkan pada dunia siapa dia sebenarnya. Di dalam mobil, saat mereka berdua sudah mulai mengobrol ringan, aku mengeluarkan ponselku. Jariku bergerak lincah di atas layar, mengetikkan beberapa kata di mesin pencari. Bukan lagi resep masakan atau tips dekorasi rumah. Pencarianku hari ini, jasa pengacara perceraian terbaik dan detektif swasta terpercaya. Pertempuran di bank telah usai. Kini, saatnya mempersiapkan perang yang sesungguhnya. Anindita keluar dari bank bukan hanya dengan kendali baru atas keuangannya, tetapi juga dengan sebuah keputusan baru yang membara di hatinya. Dia tidak akan lagi bermain bertahan. Kini, saatnya untuk menyerang. Sebuah topeng, sebagus apapun dibuat, pada akhirnya akan terasa gerah. Ia akan menempel pada kulit, membuat pemakainya sulit bernapas. Dan ketika rasa frustrasi memuncak, sang pemakai sendiri yang akan merobeknya dengan kasar. Beberapa hari setelah insiden di bank, sebuah kedamaian palsu menyelimuti apartemen kami. Dimas, dengan keyakinan semu bahwa masalah telah selesai, mencoba kembali ke ritme hidupnya yang normal. Dia pikir, dengan kartu ATM dan kartu kredit baru yang sudah diaktifkan, dunianya telah pulih. Dia tidak tahu bahwa kartu-kartu itu hanyalah plastik tak berguna tanpa izin dariku, sang administrator tunggal. Sementara dia hidup dalam ilusi, aku bergerak dalam bayang-bayang. Dengan alasan pergi ke salon untuk menenangkan diri dari stres kemarin, aku menemui seseorang di sebuah kantor hukum yang terletak di gedung perkantoran yang tidak mencolok. Pak Bahtiar, pengacara yang kitemui, adalah seorang pria berusia 50-an dengan tatapan tajam dan aura yang menenangkan. Aku menceritakan semuanya, dari penemuan awal di ponsel hingga drama di bank. Aku bahkan menunjukkan salinan riwayat transaksi yang dengan cerdik sempat kufoto saat di bank kemarin. Dia mendengarkan tanpa interupsi, lalu berkata dengan suara berat, "Ibu Anindita, Anda sudah melakukan langkah-langkah pengamanan aset yang sangat cerdas. Namun, untuk pertarungan di pengadilan nanti, terutama jika menyangkut pembagian harta dan hak asuh jika ada anak, bukti perselingkuhan harus kuat dan tak terbantahkan." Pesan-pesan di ponselnya tidak cukup. "Pak," tanyaku. "Cukup sebagai pemicu, tapi mudah sekali untuk disangkal di pengadilan," jelasnya. Dia bisa bilang akunnya diretas, atau itu hanya candaan antar teman kerja. Yang kita butuhkan adalah paku terakhir di peti matinya. Bukti visual. Foto atau video yang menunjukkan mereka berdua berada di tempat yang tidak seharusnya, dalam situasi yang jelas bukan lagi hubungan profesional. Saran itu mengukuhkan keputusanku. Sore harinya, dengan alasan belanja bulanan, aku pergi ke sebuah kafe kecil dan bertemu dengan orang kedua, seorang detektif swasta yang direkomendasikan oleh Pak Bahtiar. Aku menyerahkan sebuah amplop berisi uang muka, foto Dimas, nama lengkap Rina Setiawati, alamat kantor mereka, dan plat nomor mobil Dimas. "Saya ingin bukti," kataku pada pria berjaket kulit itu. "Bukan asumsi, tapi bukti yang tidak bisa dibantah." Perburuan telah resmi dimulai. Sementara itu, di rumah, topeng Dimas mulai menunjukkan retakan pertamanya. Pemicunya sederhana. Dia melihat iklan jam tangan pintar terbaru dan ingin sekali membelinya. "Sayang, password M-Banking yang baru apa, ya?" "Aku mau transfer buat beli jam tangan baru," tanyanya santai suatu malam, seolah yakin aku akan memberikannya begitu saja. Aku menoleh dari buku yang kubaca, memasang wajah prihatin. "Oh, password yang itu, Mas, aku nggak simpan di ponsel. Aku catat di buku diari dan aku simpan di brankas kecilku," kata Ibu Sari dari bank kemarin. "Untuk sementara waktu, transaksi online besar lebih baik kita hindari dulu. Lebih aman lewat teller langsung ke bank." Aku masih trauma dan takut banget. "Mas, kalau kejadian hacking kemarin keulang lagi?" Alasanku sempurna. Aku menggunakan trauma bersama yang kubangun sebagai perisai. Aku memposisikan diriku sebagai istri yang protektif dan berhati-hati, bukan sebagai istri yang mengendalikan. Wajah Dimas langsung berubah masam. "Ya ampun, An, ribet banget. Masa setiap mau beli apa-apa harus ke bank? Ini kan cuma jam tangan." "Ini bukan soal jam tangannya, Mas. Ini soal keamanan uang kita," jawabku lembut, tapi dengan penekanan yang tak bisa dibantah. Sejak malam itu,
Perilakunya berubah drastis. Dia menjadi sangat mudah tersinggung. Pintu ditutup lebih keras. Helaan napas kasar sering terdengar. Dia mulai menyalahkanku untuk hal-hal sepele. Masakan yang kurang asin, remote TV yang tidak ada di tempatnya, semua menjadi bahan ledakan emosinya. Dia tertekan. Dunianya yang bebas dan mudah kini penuh dengan tembok birokrasi yang kubangun, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Puncaknya terjadi suatu sore. Aku sedang berada di dapur, dan dia pikir aku tidak bisa mendengarnya karena suara air. Dia sedang menelepon seseorang di ruang tamu dengan suara berbisik. "Sabar ya, sayang. Aku lagi pusing banget di rumah," katanya. Aku langsung mematikan keran air. Si Anindita jadi paranoid dan ngatur banget soal keuangan sejak insiden kemarin. Semua dipersulit. "Aku mau kasih kamu uang pegangan aja susah banget. Nanti aku cari cara lain, aku usahain." Jantungku tidak sakit lagi mendengarnya. Justru, darahku terasa mendidih karena amarah dingin. Jadi, uang yang ingin ia akses itu bukan untuk jam tangan, tapi untuk wanita simpanannya. Aku merekam percakapan singkat itu dengan ponselku dari balik dinding. Satu lagi amunisi untuk koleksiku. Malam harinya, frustrasinya meledak. "Kamu ini kenapa sih sekarang, An? Semakin hari semakin ngatur. Aku ini suamimu, kepala rumah tangga. Masa mau pakai uang sendiri saja harus minta izin dan laporan sama kamu? Ini kan uang kita berdua," serunya, wajahnya merah padam. Aku menatapnya dengan tenang, sebuah ketenangan yang sepertinya justru semakin memancing amarahnya. "Aku tidak mengatur, Mas. Aku hanya melindungi," balasku dengan suara datar. "Kita berdua ini korban. Apakah salah jika sebagai istri, aku jadi jauh lebih berhati-hati dengan harta keluarga kita? Harta yang juga ada hakku di dalamnya." Dia terdiam, tak bisa membalas logikaku. Dia hanya bisa menggeram marah sebelum akhirnya membanting pintu kamar kami dan mengunci diri di dalam. Aku tidak bergeming. Aku hanya menatap pintu yang tertutup itu dengan tatapan dingin. "Terkuncilah sesukamu di dalam sana. Kamu tidak tahu bahwa di luar sini, aku sedang membangun penjara yang jauh lebih besar untukmu." Saat itulah, sebuah notifikasi email masuk ke ponselku. Dari alamat email rahasia yang kubuat. Pengirimnya anonim, hanya bertuliskan, "Informan." Jantungku berdebar. Ini pasti dari detektif itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena antisipasi, aku membuka email tersebut. Isinya singkat. Subjek, update awal, target DP. Isi email, terlampir. Aku mengunduh file gambar yang terlampir. Gambarnya sedikit buram, diambil dari jarak jauh, tapi pesannya lebih jernih dari air telaga. Di sana, di lobi sebuah hotel bintang 4 yang terkenal sebagai tempat transit para pebisnis, tampak suamiku, Dimas Prayoga, sedang melakukan check-in di meja resepsionis. Dan di sampingnya, berdiri dengan sangat dekat sambil memegang lengannya, adalah Rina Setiawati. Bukan kafe. Bukan restoran. Sebuah hotel. Aku menatap foto itu lama. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sakit yang menusuk. Yang ada hanyalah sebuah kepastian yang dingin dan mematikan. Topeng suamiku bukan lagi retak. Di tanganku, kini ada palu godam untuk menghancurkannya hingga menjadi debu. Sebuah gambar bernilai 1000 kata. Dan gambar di tangan Anindita malam itu bernilai sebuah kebebasan. Perburuan telah membuahkan hasil. Kini, saatnya sang pemburu mempersiapkan serangan terakhir. Ada kebenaran yang menyakitkan, ada pula kebenaran yang membebaskan. Dan ada kebenaran yang begitu busuk, begitu jahat, hingga ia mampu membakar habis sisa-sisa cinta dan belas kasihan di dalam hati, menyisakan hanya padang gurun kebencian yang siap untuk berperang. Foto itu, Dimas dan Rina di lobi hotel, menjadi kompas baruku. Aku menyimpannya di dalam folder rahasia berlapis kata sandi di dalam sebuah cloud storage yang aman. Setiap kali keraguan atau sisa-sisa kenangan manis mencoba merayap masuk ke dalam hatiku, aku akan menatap foto itu. Seketika, hatiku katapi foto ini juga memunculkan pertanyaan baru. Aku sudah berhasil memutus aliran dananya. Lalu, dari mana dia mendapatkan uang untuk menyewa kamar hotel bintang 4? Kepanikannya terasa lebih dari sekadar seorang pria yang tidak bisa membelikan hadiah untuk selingkuhannya.
Ada sesuatu yang lebih besar. Aku merasa, aku baru melihat ujung dari gunung es kebusukan mereka. Aku harus memancing mereka keluar. Aku harus membuat mereka menunjukkan rencana mereka yang sesungguhnya. Dan cara terbaik untuk memancing tikus-tikus serakah adalah dengan meletakkan sepotong keju besar di depan mata mereka. Malam itu saat makan malam, aku sengaja memulai percakapan dengan nada cemas. "Mas," panggilku sambil mengaduk sup di mangkukku. Aku dari kemarin kepikiran terus soal insiden hacker itu. Aku jadi takut. "Mas." Dimas menatapku, alisnya terangkat. "Takut kenapa lagi? An? Kan sudah kita urus di ban." "Iya, tapi aku takut kejadian lagi," lanjutku, memastikan mataku terlihat resah. Aku kepikiran deposito warisan dari almarhum ayah. Jumlahnya kan lumayan besar. Aku rasa, lebih baik aku cairkan saja semuanya, lalu aku pindahkan ke berangkas sewaan di bank lain yang sistem keamanannya lebih bagus. Mungkin aku titipkan atas nama ibuku dulu untuk sementara, biar lebih aman. Bagaimana menurutmu? Aku melihatnya. Kilat aneh di matanya saat aku menyebut, cairkan, dan jumlahnya lumayan besar. Umpan telah kulempar ke air yang keruh. "Jangan," jawabnya cepat, terlalu cepat hingga terdengar panik. Ia berusaha menguasai diri. Maksudku jangan gegabah, sayang. Repot nanti mengurusnya. Lagi pula, uang di bank itu aman kok. Nggak akan kejadian 2 kali. Aku hanya mengangguk pelan. "Iya juga sih, Mas. Aku pikir-pikir dulu, deh. Tapi aku tahu, benih keserakahan dan kepanikan sudah kutanam di kepalanya. Mereka pasti akan bergerak. Dan aku harus siap untuk merekam setiap gerakan mereka." Keesokan harinya, aku membeli sebuah alat kecil di sebuah toko mata-mata online. Sebuah perekam suara mini berbentuk USB flash disk. Canggih, bisa diaktifkan dari jarak jauh, dan mampu merekam suara dengan jernih selama berjam-jam. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Ibu Wati menelepon, mengatakan akan mampir sore hari untuk menengok keadaan kami. Aku tahu ini bukan kunjungan sosial biasa. 1 jam sebelum beliau tiba, aku meletakkan USB perekam suara itu di dalam sebuah pot tanaman hias di sudut ruang tamu, tempat mereka biasa duduk mengobrol. Aku mengaktifkannya dari ponselku. Saat bel berbunyi, aku menyambut mertuaku dengan senyum manis seperti biasa. Aku siapkan teh dan kue-kue kecil di atas meja. Setelah mereka duduk dan mulai mengobrol, aku memegang kepalaku. "Aduh," keluhku pelan. "Kepalaku pusing sekali, Bu, Mas. Migrainku kambuh sepertinya." Aku menatap Dimas. "Mas, temani Mama ngobrol dulu ya. Aku mau istirahat di kamar sebentar, mau minum obat." "Oh, iya, sayang. Istirahat saja," kata Dimas, wajahnya tampak prihatin. Sebuah keprihatinan yang palsu. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, tapi tidak benar-benar berbaring. Aku duduk di tepi ranjang, jantungku berdebar kencang. Aku tahu, di ruang tamu, sebuah percakapan penting sedang berlangsung. Panggung sandiwara ini sepenuhnya milik mereka. 1 jam terasa seperti selamanya. Setelah Ibu Wati pamit pulang, aku menunggu Dimas masuk ke kamar mandi untuk memulai ritual mandinya yang panjang. Saat itulah aku bergegas keluar, mengambil kembali USB dari pot tanaman, dan kembali ke kamar. Aku mengunci pintu, menyambungkan USB itu ke laptopku, dan memasang earphone. Aku menekan tombol play. Terdengar suara denting cangkir teh, diikuti suara mertuaku yang berbisik tajam. "Ibu Wati, kamu ini bagaimana, Dimas? Bisa-bisanya istrimu punya pikiran mau mencairkan deposito itu. Kalau uang itu sampai pindah tangan ke ibunya, habis kita." "Dimas, itu dia, MAH. Aku juga panik. Anindita jadi aneh sekarang. Sangat paranoid soal uang. Aku coba larang, tapi dia bilang mau dipikir-pikir dulu. Aku takut dia nekat." Lalu, aku mendengar kalimat yang membuat darahku serasa membeku. "Ibu Wati, dengar Mama. Tidak ada cara lain. Kita harus bergerak cepat sebelum dia bertindak. Mama sudah bicara dengan Pak Suroso, pengacara kenalan Mama yang pintar itu. Ada satu cara." "Dimas, cara apa, MAH?" Suara mertuaku merendah,
menjadi desisan ular yang berbisa. Ibu Wati, kita harus membuat Anindita terlihat tidak kompeten secara mental untuk mengelola hartanya sendiri. Kita gunakan saja insiden hacker itu. Kita bilang, sejak kejadian itu, dia jadi sangat terguncang, stres berat, depresi, dan paranoid berlebihan sampai membuat keputusan-keputusan finansial yang tidak rasional. Kita kumpulkan bukti-bukti kecil. Dia jadi sering melamun, kadang menangis sendiri, sangat protektif pada uang gampang, kan? Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan pekikan ngeri. Dimas, maksud Mama, kita bilang Anindita punya gangguan jiwa? Ibu Wati, bukan gangguan jiwa, Dimas, bodoh. Cuma, tidak stabil secara emosional. Cukup untuk meyakinkan hakim. Pak Suroso bisa bantu ajukan permohonan perwalian darurat ke pengadilan. Kamu sebagai suaminya, mengajukan diri untuk menjadi wali atas seluruh asetnya, dengan alasan mulia untuk melindungi dia dan harta keluarga dari keputusannya yang gegabah. Keheningan sejenak. Lalu suara Dimas terdengar ragu, tapi penuh keserakahan. Dimas, setelah aku jadi walinya, berarti semua akses kembali ke tanganku? Ibu Wati, tentu saja. Setelah itu, terserah kamu. Kamu bisa ceraikan dia dengan mudah. Karena status mentalnya yang tidak stabil, posisi tawarnya akan sangat lemah. Dia tidak akan dapat apa-apa. Harta warisan ayahnya pun aman di tangan kita untuk dikelola. Paham? Cukup. Aku menekan tombol stop. Aku mencabut earphone dari telingaku. Keheningan kamarku terasa memekakan. Jadi ini rencana mereka. Ini adalah dasar dari gunung es kebusukan itu. Mereka tidak hanya ingin mengambil hartaku. Mereka ingin menghancurkan namaku. Mereka ingin melabeliku sebagai wanita gila yang tidak waras, merampas martabatku, dan membuangku begitu saja setelah mereka mendapatkan segalanya. Sisa-sisa perasaan, sisa-sisa kenangan 5 tahun pernikahan, semuanya lenyap dalam sekejap, terbakar habis oleh api kemarahan yang begitu murni dan panas. Aku menyimpan file audio itu dengan nama Rencana Busuk. Aku mengunggahnya ke cloud rahasiaku, bersama dengan foto dari detektif. Arsenal pertempuranku kini lengkap. Aku bangkit dari ranjang, berjalan keluar kamar. Dimas baru saja selesai mandi, tampak segar dengan kaos rumahannya. Dia tersenyum padaku. Senyum yang sama yang dulu membuatku jatuh cinta, senyum yang kini terlihat seperti seringai iblis. Sudah baikan, sayang? Pusingnya sudah hilang? Tanyanya, berjalan mendekatiku. Aku menatapnya, tepat di matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Bukan senyum getir, bukan senyum dingin. Aku tersenyum dengan tulus. Senyum yang terasa begitu ringan dan lapang, seolah beban terberat di dunia baru saja terangkat dari pundakku. Namun, di balik senyuman itu, mataku pasti terlihat mengerikan. Sudah, Mas, jawabku dengan suara yang terdengar begitu manis dan tenang. Jauh lebih baik. Semuanya jadi sangat jelas sekarang. Dia tidak tahu, senyumanku adalah senyum seorang malaikat maut yang baru saja menetapkan tanggal eksekusi. Anindita kini memiliki semua yang ia butuhkan. Bukan hanya bukti pengkhianatan, tapi juga bukti niat jahat yang paling keji. Perang ini bukan lagi tentang perceraian. Ini tentang pembalasan. Dalam permainan catur, ada satu gerakan yang paling ditakuti. Sebuah gerakan yang mengakhiri segalanya, di mana sang raja terpojok tanpa bisa lari. Gerakan itu disebut skakmat. Dan hari ini, di ruang tamuku sendiri, aku sudah tahu mereka akan datang. Selama 3 hari terakhir, aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku sengaja terlihat lebih sering melamun, sesekali menghela napas panjang saat Dimas ada di dekatku, dan membalas setiap pertanyaannya tentang keuangan dengan jawaban gugup. Aku tidak tahu, Mas, aku pusing memikirkannya. Aku membiarkan mereka percaya bahwa aku adalah buah matang yang siap jatuh ke dalam jaring mereka. Tepat pukul 10 pagi, bel berbunyi. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungku yang sedikit berpacu. Waktunya pertunjukan. Saat kubuka pintu, pemandangan di depanku persis seperti yang kubayangkan. Dimas, dengan wajah yang dipasang sesedih mungkin. Ibu Wati, dengan ekspresi cemas yang dibuat-buat. Dan di antara mereka, berdiri seorang pria asing berusia akhir 40-an,
berkemeja rapi dan membawa tas kulit. Inilah pasti si pengacara abu-abu, Pak Suroso. Anindita, sayang, sapa Ibu Wati dengan suara yang dilembut-lembutkan, tangannya langsung memegang lenganku. Kami datang karena kami sangat khawatir padamu. Akan melakukan gerakan itu. Aku membiarkan mereka masuk, mataku menatap Pak Suroso sejenak sebelum kembali menatap suamiku. Kami lihat kamu beberapa hari ini sangat tertekan. Timpal Dimas, suaranya parau. Kamu tidak seperti dirimu yang biasanya. Kami hanya ingin membantu. Aku duduk di sofa tunggal, membiarkan mereka bertiga duduk berhadapan denganku seperti dewan hakim. Aku tetap diam, menatap mereka satu persatu, membiarkan keheningan mengisi ruangan. Pak Suroso membuka tasnya, berdeham, dan memulai ceramahnya dengan nada profesional yang menjijikan. Ibu Anindita, saya Suroso, seorang konsultan hukum. Suami dan ibu mertua Anda menghubungi saya karena prihatin dengan kondisi Anda. Berdasarkan cerita mereka, insiden peretasan beberapa waktu lalu telah menimbulkan trauma yang cukup mendalam. Hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan emosional yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, terutama dalam hal-hal krusial seperti finansial. Ibu Wati menimpali dengan cepat. Benar? Kemarin saja dia tiba-tiba mau mencairkan semua depositonya tanpa alasan yang jelas. Itu kan tidak rasional, Pak. Kami takut dia salah langkah. Mereka terus berbicara, membeberkan bukti-bukti dari perilaku anehku, yang ironisnya adalah akting yang sengaja kusajikan untuk mereka. Selama itu, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku hanya mendengarkan. Ekspresiku kosong, membuat mereka semakin yakin bahwa aku adalah target yang mudah. Akhirnya, Dimas menyodorkan beberapa lembar dokumen di atas meja. Ini hanya surat permohonan perwalian sementara. Katanya dengan tatapan yang seolah penuh penderitaan. Supaya aku, sebagai suamimu, bisa mengambil alih sementara beban pengelolaan keuangan ini darimu, sampai kamu pulih dan tenang kembali. Ini semua demi kebaikanmu, sayang. Percayalah. Ruangan itu senyap. Mereka semua menatapku, menunggu reaksiku. Menunggu aku menangis, berteriak, atau mungkin pingsan. Aku menatap dokumen itu, lalu menatap wajah mereka satu persatu. Lalu, aku tertawa. Bukan tawa keras, tapi tawa kecil yang terdengar lebih seperti desisan. Tawa yang membuat mereka bertiga saling berpandangan dengan bingung. Aku berhenti tertawa, lalu menatap mereka dengan tatapan yang tiba-tiba berubah menjadi tajam seperti es. Sudah selesai sandiwaranya? Tanyaku. Suaraku tenang, namun setiap katanya terasa berat dan dingin, memecah suasana penuh kepalsuan di ruangan itu. Wajah mereka berubah. Bingung, kaget, dan sedikit waspada. Sekarang, giliran saya, lanjutku. Aku bangkit, berjalan dengan anggun ke lemari televisi, dan mengeluarkan laptopku serta sebuah speaker Bluetooth kecil. Aku meletakkannya di atas meja kopi, di samping dokumen perwalian mereka yang konyol. Kalian bilang, saya tidak kompeten secara mental karena trauma, kan? Aku menatap mereka. Mari kita lihat bersama, siapa sebenarnya di antara kita yang pikirannya sudah diracuni oleh rencana busuk. Aku membuka laptopku. Gerakan pertamaku. Aku mengklik sebuah file gambar, lalu memutar layar laptop menghadap mereka. Di layar itu, terpampang dengan jelas foto Dimas dan Rina yang sedang check-in di lobi hotel. Ini, Mas, lobi proyek yang kamu ceritakan di bank? Tanyaku dengan manis. Atau mungkin ini, ibunya klien penting, yang kamu berikan perhiasan mahal itu. Wajah Dimas menjadi seputih kertas. Napas Ibu Wati tercekat di tenggorokannya, matanya membelalak tak percaya. Sebelum mereka sempat pulih dari serangan pertama, aku melancarkan serangan kedua. Dan soal kesehatan mental, saya yang kalian khawatirkan itu. Aku mengklik sebuah file audio. Suara dari speaker Bluetooth itu mengisi keheningan. Suara mereka sendiri. Kita harus membuat Anindita terlihat tidak kompeten secara mental. Maksud Mama, kita bilang Anindita punya gangguan jiwa? Setelah kamu jadi walinya, semua akses kembali ke tanganmu. Kamu bisa ceraikan dia? Dia tidak akan dapat apa-apa.
Setiap kata dari rekaman itu terdengar seperti ledakan bom di ruangan yang sunyi. Wajah Ibu Wati berubah dari kaget menjadi horor murni. Dimas menunduk, tak berani menatapku, tubuhnya gemetar. Pak Suroso, si pengacara licik, mulai berkeringat dan perlahan menggeser kursinya menjauh, seolah ingin melepaskan diri dari bencana ini. Saat rekaman itu berakhir, keheningan yang tercipta terasa lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Jadi, kataku, memecah keheningan itu. Kalian masih ingin melanjutkan permohonan perwalian ini? Atau ada sandiwara lain yang ingin kalian mainkan? Pak Suroso adalah yang pertama kali patah. Saya rasa ada kesalahpahaman besar di sini. Saya harus pergi, katanya tergagap, buru-buru membereskan tasnya dan kabur dari apartemen itu seperti tikus yang melarikan diri dari kapal yang akan tenggelam. Kini hanya tersisa aku, dan 2 orang yang telah merencanakan kehancuranku. Kalian mau mengambil alih aset saya, kan? Tanyaku dengan senyum sinis. Silakan. Coba saja. Aku membuka halaman M-Banking di laptop. Ini, Mas. Silakan login. Mungkin passwordnya tanggal jadianmu dengan Rina? Atau nomor kamar hotel kalian? Silakan dicoba. Dimas hanya bisa menggeleng, wajahnya penuh keputusasaan. Semua akun, semua investasi, semua aset, terkunci, kataku, setiap kata kuucapkan dengan penekanan. Dan kuncinya, ada di sini. Aku mengetuk pelipisku dengan jari telunjuk. Di dalam pikiran yang kalian sebut, tidak stabil, ini. Ibu Wati mencoba memberanikan diri. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Dimas itu suamimu. Dia dulu suamiku, ralatku dengan dingin. Aku menatap Dimas, yang kini terlihat seperti pria paling menyedihkan di dunia. Pengacaraku akan menghubungimu besok pagi dengan surat gugatan cerai. Jangan coba-coba melawannya. Karena semua bukti ini, aku menunjuk laptopku, akan dengan senang hati kubagikan kepada atasanmu di kantor, dan mungkin ke beberapa portal berita jika perlu. Terakhir, aku menatap Ibu Wati. Mataku tak menunjukkan emosi apapun. Dan Anda, Bu, sebaiknya jangan pernah lagi menginjakkan kaki di properti milik saya. Karena rumah ini, mobil ini, dan semua yang ada di dalamnya, dibeli dengan uang warisan ayah saya. Anda tidak punya hak apapun di sini. Aku bangkit berdiri, menatap mereka yang kini tak lebih dari sepasang pecundang yang membeku di sofa. Mereka kalah. Kalah telak. Sekarang, silakan keluar dari rumah saya. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Hanya kebenaran yang telanjang dan kemenangan yang mutlak. Di papan catur kehidupannya, Anindita baru saja menggerakkan bidaknya untuk terakhir kali. Skakmat. Setiap badai pasti akan reda. Setiap malam, sepekat apapun, pada akhirnya akan menyerah pada fajar. Dan setelah pertempuran yang paling sengit, akan datang sebuah keheningan. Keheningan yang bukan berarti kosong, melainkan berarti di pintu apartemen tertutup di belakang mereka dengan bunyi klik yang pelan, namun terdengar seperti dentuman meriam di telingaku. Aku masih berdiri terpaku di tengah ruang tamu. Sunyi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, apartemen ini terasa benar-benar sunyi. Tidak ada lagi kebohongan yang melayang di udara, tidak ada lagi intrik yang bersembunyi di sudut-sudut ruangan. Adrenalin yang tadinya memompa deras di dalam darahku surut seketika, meninggalkan kelelahan yang luar biasa. Kakiku terasa lemas. Aku berjalan perlahan ke sofa yang sama tempat Dimas tertidur saat pertama kali aku menemukan Raka di ponselnya, dan duduk. Aku tidak menangis. Aku tidak tersenyum. Aku hanya duduk di sana, membiarkan keheningan itu memelukku. Amai. Keheningan sebuah kemenangan. Ini adalah momen setelah perang usai. Momen di mana seorang prajurit menatap medan perang yang kini lengang, menghitung kerugian, dan menyadari bahwa ia berhasil selamat. Aku memang kehilangan pernikahanku, kehilangan pria yang pernah kucintai, dan kehilangan 5 tahun hidupku dalam sebuah ilusi. Tapi di tengah reruntuhan itu, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Diriku sendiri. Perlahan, aku bangkit. Aku berjalan mengelilingi apartemenku. Bukan lagi apartemen kami, tapi apartemenku. Aku menyentuh permukaan meja makan yang dingin,
merapikan bantal sofa, menyiram tanaman di balkon yang sedikit layu. Aku sedang merebut kembali setiap jengkal teritoriku, membersihkannya dari jejak mereka. Langkahku terhenti di depan dinding ruang keluarga. Di sana, tergantung dengan megah foto pernikahan kami. Aku dan Dimas, tersenyum begitu bahagia, begitu penuh harapan. Aku menatap wajah diriku yang lebih muda di dalam bingkai itu. Wajah seorang wanita naif yang berpikir cinta saja sudah cukup. Aku ingin sekali memeluknya, membisikkan padanya bahwa ia akan melalui badai yang mengerikan, tapi ia akan keluar menjadi jauh lebih kuat. Dengan tangan yang mantap, aku menurunkan bingkai besar itu dari dinding. Aku tidak membantingnya. Aku tidak merobek fotonya. Aku hanya membawanya ke gudang, membungkusnya dengan selembar kain putih, dan menyimpannya di sudut terjauh. Bukan untuk dilupakan, tapi sebagai pengingat. Pengingat akan pelajaran paling mahal yang pernah kubayar. 1 bulan kemudian, aku duduk di kantor pengacaraku, Pak Bahtiar. Di antara kami, terhampar setumpuk dokumen yang siap untuk ditandatangani. Proses perceraianku berjalan lebih cepat dan lebih lancar dari yang kubayangkan. Mereka tidak melawan sama sekali, Bu Anindita, kata Pak Bahtiar sambil tersenyum tipis. Setelah tim kami mengirimkan somasi beserta salinan bukti rekaman dan foto itu, pihak mereka langsung menghubungi kami untuk mediasi. Mereka setuju pada semua tuntutan ibu. Tentu saja mereka setuju. Mereka tidak punya pilihan lain. Ancaman bahwa bukti-bukti itu akan bocor ke kantor Dimas, atau media, adalah senjata pemungkas yang membuat mereka lumpuh total. Dimas menandatangani surat cerai dan perjanjian pembagian harta, tanpa menuntut sepeser pun dari aset yang berasal dari warisanku. Ia hanya mendapatkan mobil yang memang dibeli dari gajinya, dan isi rekening gajinya sendiri. Rumah ini, seluruh investasi, deposito, dan tabungan bersama yang isinya mayoritas adalah uangku. Semuanya aman di tanganku. Saya juga dengar kabar burung, lanjut Pak Bahtiar. Skandal ini sepertinya sedikit bocor di lingkungan kantornya. Posisi Pak Dimas sebagai manajer kabarnya sedang dievaluasi ulang oleh atasan. Dan wanita bernama Rina itu sudah mengajukan pengunduran diri minggu lalu. Karmic justice. Keadilan semesta. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tidak merasakan kepuasan dari kehancuran karir mereka. Perasaanku lebih kepada sebuah kepantasan. Setiap tindakan memang akan selalu membuahkan konsekuensi. Aku mengambil pena. Dengan satu goresan mantap, aku menandatangani lembar terakhir. Selesai. Secara hukum dan emosional, aku bukan lagi istri Dimas Prayoga. Aku adalah Anindita. Hanya Anindita. Malam harinya, aku berdiri sendirian di balkon apartemenku, menatap kelip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Dulu, aku sering berdiri di sini bersama Dimas, bermimpi tentang masa depan kami. Kini aku berdiri sendiri, dan anehnya, masa depan justru terasa jauh lebih luas dan lebih cerah. Apakah aku membencinya? Aku tidak tahu. Rasa marahku sudah memudar, berganti menjadi sebuah kekosongan yang dingin. Mungkin suatu saat nanti, kekosongan itu akan terisi oleh rasa iba. Iba pada seorang pria yang begitu serakah, hingga menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Iba pada seorang ibu yang begitu mencintai putranya dengan cara yang salah hingga menjerumuskannya ke jurang. Tapi malam ini, aku tidak merasakan apa-apa untuk mereka. Mereka hanyalah orang asing dari masa laluku. Kemenanganku bukan saat aku melihat wajah pucat mereka di ruang tamu. Kemenanganku bukan saat aku menandatangani surat cerai itu. Kemenanganku adalah saat ini. Saat aku bisa berdiri di sini, menghirup udara malam yang bebas, dan merasa damai dengan diriku sendiri. Ponselku berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Halo, Anindita? Ini aku, Sarah. Teman lamamu waktu di universitas dulu. Maaf mengganggu malam-malam, aku dapat nomormu dari Rini. Aku dengar kamu sekarang sedang fokus mengelola portofolio investasimu sendiri ya? Kebetulan aku dan teman-teman sedang merintis sebuah startup di bidang edutech. Kami sedang mencari angel investor. Mungkin, kamu tertarik untuk sekadar ngobrol-ngobrol? Sebuah pintu baru. Sebuah kesempatan yang datang di saat yang tak terduga. Aku tersenyum. Senyum yang kali ini terasa begitu tulus dan ringan, tanpa beban kepahitan sedikit pun. Tentu,
Jawabku, suaraku terdengar cerah dan penuh energi. Dengan senang hati, kirimkan saja proposalnya padaku. Aku menutup telepon, mataku menatap ke arah timur, di mana semburat cahaya pertama fajar mulai terlihat di ufuk. Dulu, aku pikir duniaku berpusat padanya. Ternyata, dia hanyalah sebuah planet kecil yang selama ini menghalangi terbitnya matahariku. Sekarang, planet itu telah menyingkir. Dan aku bisa merasakan kehangatan fajar di wajahku. Fajar kemenanganku. Fajar dari sisa hidupku yang baru saja dimulai. Kisah ini bukanlah tentang akhir dari sebuah pernikahan, tapi tentang awal dari seorang wanita yang menemukan kembali kekuatannya, harga dirinya, dan takdirnya sendiri. Karena kemenangan sejati bukanlah saat kita berhasil mengalahkan musuh, melainkan saat kita berhasil berdiri lebih tegak setelah badai usai.